Tiap hari kerja bahwa kita sudah ada kemitraan dari LSM, kemudian lembaga hukum dari luar yang memberikan penguatan dan pencerahan dan terhadap tahanan terkait dengan bagaimana para tahanan ini memiliki wawasan tentang hukum dalam proses perjalanan persidangannya. Tahun 2022 yang saat ini sudah menjelang beberapa hari lagi, yang pasti bahwa saat ini kita sebagai rumah tanah negara di kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, bahwa tahun 2022 sudah kita laksanakan semua kegiatan dan juga kita sudah melaksanakan juga mengikuti refleksi tahun dan juga dari kementerian tertinggi, kemudian dari kantor wilayah, dan kegiatan sudah dievaluasi dan akan kita akhiri beberapa hari lagi, dan pelaksanaan tugas pada tahun 2022 alhamdulillah sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita di atas, bahwa tahun 2022 cukup baik, dan mudah-mudahan nanti di tahun 2023 kita akan mulai nanti di Januari akan kita lebih tingkatkan lagi bagaimana pencapaian target kinerja lebih maksimal daripada tahun 2020, dengan harapan bahwa pandemi COVID sudah memang kondisi landai, dan mudah-mudahan juga harapan kita bahwa program-program ini akan terbuka lebih baik lagi, khususnya kami di rutan yang akan memberikan perawatan dan pelayanan terhadap para tahanan yang ada di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Di 2022 ada kendala apa nih Bang, yang nantinya ada perbaikan-perbaikan lah buat 2023? Pada prinsipnya kalau 2022 ini kendala tidak kita temukan secara ini yang signifikan, namun karena memang masih dalam masa pandemi juga, tentunya kayak kunjungan belum dilakukan kunjungan secara maksimal, tapi sudah dibuka, namun dengan konsep terukur bergantian. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 ini tentunya adalah bahagian yang kita harapkan agar proses pelayanan terhadap para tahanan itu lebih maksimal. Begitu mungkin Pak. Biasanya kan kalau ada mungkin isu atau ini kan suka melakukan sidak atau enggak sih Bang? Kalau misalnya mungkin kan kalau kita di masyarakat ini suka ada isu-isu untuk pencegahan dini lah. Oh ya. Langkah-langkah kita ketika ada isu-isu, contoh ini kan kita pada menjelang akhir tahun kita sudah juga melaksanakan kegiatan apel siaga Nataru yang kemarin kita laksanakan dipusatkan di sini untuk wilayah DKI Jakarta, di mana bahwa pimpinan sudah menyampaikan dan menegaskan dan memberikan penguatan kepada kita bahwa kita harus mengawal akhir tahun ini untuk menutup tahun 2022 lebih maksimal sehingga tidak terjadi adanya gangguan keamanan. Dan kemudian jajaran kita juga sudah melakukan deteksi dini, pengecekan sarpras, baik yang namanya pengamanan, kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk di akhir tahun, kemudian terkait dengan listrik, air, dan juga bahan makanan warga binaan juga sudah kita lakukan komunikasi dengan kemitraan kita yang juga sebagai penyedia untuk hal-hal dimaksud. Nah, terkait dengan keamanan, kita dengan jajaran pengamanan sudah melakukan deteksi dini, kemudian penertiban dan sosialisasi kepada warga binaan sendiri agar kita bisa mengawal akhir tahun 2022 ini kondusif. Nah, kita lihat kemarin pada saat pemberian remisi yang juga diawali dengan kegiatan Natal, mudah-mudahan kondisi aman, kondusif, dan warga binaan sangat antusias mengikuti kegiatan daripada Natal dan pemberian remisi tersebut. Program apa Pak untuk di tahun 2023 kekurangan dari 2022 Pak? Kalau program tentunya kita sudah melakukan juga sudah ada target kinerja yang kemudian nanti di awal tahun yang pasti kita tetap akan melakukan fakta integritas, komitmen bersama dengan jajaran untuk memberikan juga penguatan juga pengawasan kepada jajaran, yang tentunya PR kita ini adalah untuk membangun zona integritas
kepada jajaran dan mudah-mudahan rutan 1 Jakarta Pusat bisa meraih WBK di tahun 2023. Kalau kegiatan warga binaan yang positif di Rutan Salemba ini apa aja nih Pak? Kalau kegiatan yang positif, ya, jadi kegiatan sehari-hari warga binaan di samping daripada rutinitas, bahwa di tempat ibadah itu setiap hari ada kegiatan ibadah. Contoh nih, kalau di masjid itu kegiatan ibadah sholat zuhur, sholat asar, kemudian pengajian, kemudian pembebasan buta huruf Iqra itu berjalan. Kemudian ada buka puasa Senin Kemis bagi yang menjalankan puasa-puasa sunnah. Kemudian di tempat ibadah gereja juga begitu, ada kebaktian, ada pelayanan agama dari luar yang kita gandeng dengan kemitraan kita yang sudah ada. Nah, kemudian di Vihara juga demikian. Nah, terus pelayanan hukum juga setiap hari kerja bahwa kita sudah ada kemitraan dari LSM, kemudian lembaga hukum dari luar yang memberikan penguatan dan pencerahan dan terhadap tahanan terkait dengan bagaimana para tahanan ini memiliki wawasan tentang hukum dalam proses perjalanan persidangannya. Ya. Ada tambahan? Terakhir Pak, harapan 2022 menjelang 2023 apa Pak? Tadi yang terkait dengan bicara hal lain. Yang pertama harapan ini masih ada kita kurang lebih 3 hari lagi. Ini di penghujung tahun 2020. Yang pertama mudah-mudahan kita harapkan kondisi keamanan kondusif, kemudian anak-anak warga binaan kita juga di dalam sehat, karena kalau tidak sehat itu adalah bagian juga dari kondisi yang harus kita hadapi, harus kita uruskan gitu. Karena pada prinsipnya tahun 2022 ini kalau kami melihat secara umum dan kita melihat ke dalam, kita sudah juga lakukan monitoring terhadap jajaran kepada juga anak-anak warga binaan di dalam. Pada prinsipnya kondisi sangat-sangat baik-baik saja. Tapi dengan harapan 2022 ini kondusif, aman, terkendali, kita bisa meninggalkan tahun 2022 ini dengan segala kesulitan yang kita hadapi, kita tetap semangat untuk menghadapi dan hadir tahun 2023 akan lebih baik lagi dari tahun 2022. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.